Sehat. Halo Sobat Semadara, kembali lagi di Semadara Podcast dengan saya Desita, host yang akan nemenin kalian pada kali ini berbicara tentang narkoba, suatu zat yang berbahaya. Nah, kita kupas tuntas narkoba dengan remaja bersama ini dia kita sambut Bapak Kepala BNN Kabupaten Klungkung, Bapak Ikomang Setiawan, SEFSI. Selamat pagi Bapak. Pagi, Apa kabar Pak? Baik? Astungkara Mas sehat. Tungkara harus sehat Pak nih untuk memberikan kita ilmu mengenai narkoba. Sebelum itu mari Pak kita sapa teman-teman kita di layar kaca. Oke, baik. Oke, baik. Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya, salam sehat, Nggih astagfirullah sehat. salam Gema Santi. Damai. Senang sekali sekarang hari ini saya diundang di Semadara dalam acara podcast untuk mengupas tentang narkoba, bahayanya dan modus-modusnya, Modus ya, sedikit. bagaimana eh, jaringan itu berkembang, itu menyasar anak-anak muda, bukan hanya usia muda. Dari data usia 15 sampai 65 tahun rata-rata itu ada. Oh, jadi dari 15 Pak. 15 sampai 65 tahun itu ada terpapar dari semua golongan, dari golongan yang ekonomi masih di bawah, ekonomi menengah, sampai ekonomi yang sudah tinggi pun ada. Oh, jadi kalau saya mau tanya dikit nih Pak, kalau data di Kabupaten Klungkung sendiri tentang penyalahgunaan narkoba cukup mengkhawatirkan. Kalau di Bali dari data memang tingkat prevalensi pengguna itu di Bali sendiri 15.000. Oh, 15. Kalau di Indonesia 3,4 juta yang sudah menggunakan setahun lebih. Setahun lebih. Yang baru coba-coba itu sekitar 4 juta, 4,1 juta. Itu angka yang tinggi, Tinggi banget Pak. tinggi sekali. Saya baru tahu kalau ternyata sebenarnya itu. Jadi untuk rata-rata usianya tuh dari 15 Pak ya, pakai 15 remaja. sampai 65 tahun ada. Kalau di Kelungkung sendiri terdapat remajanya. Kalau di Kelungkung sendiri, kalau kita melihat data di lembaga di rutan di Kelungkung itu kebetulan saya kemarin kunjungan ke rutan, dari 110 penghuni rutan 70 orang itu kasus narkoba. Jadi sebagian besar artinya kan. Iya. Jadi di Kelungkung ini juga banyak, walaupun kelihatannya landai-landai Iya. tetapi narkoba banyak. Hati-hati, terutama anak-anak SMA ini, remaja SMA yang masih pengen coba-coba nih apa ini, apa Kadang itu. saya itu dah Pak, menurut Kita nggak kacamata tahu kan. menurut kacamata PNS sendiri Pak, faktor dari remaja yang pengen nyoba narkoba tuh kenapa ya? Sekarang gini, dalam kita kan namanya remaja harus bergaul ya, harus berteman ya, tapi pilihlah teman. Iya. Jadi sekarang misalkan dalam bergaul berteman itu kan kita kadang-kadang kita ingin coba nih, oh ini ada vape nih, misalkan gitu ya, anak-anak SMA itu kan vape. Iya, vape lagi terkenal. Vape, coba vape pertama. Tetapi harus diwaspadai bahwa di vape itu juga pernah ditangkap dalam cairan vape-nya itu sudah dicampur sabu. Nah itu harus remaja semua ketahui bahwa sudah sedemikian si para pengedar dan bandar ini menggunakan media untuk penyebarannya. Jadi kayak udah ditauin gitu Ya, Pak ya. jadi vape. Nah, gimana caranya itu biar kita nggak tiba-tiba nggak tahu vape, kita beli online vape, kemudian kita pakai ternyata ada sabu di dalamnya. Kecanduan lah kita, karena kalau narkoba ini Bikin kecanduan. sangat cepat dia. Hanya pemakaian cukup 3 sampai 4 kali dia sudah bikin candu. Kalau sudah kita kecanduan sulit untuk keluarnya. Tidak ada istilah lagi namanya sembuh. Kalau sudah kena narkoba nggak ada cerita sembuh lagi, tetapi pulih bisa, sembuh tidak bisa. Sembuh. Tapi kalau misalkan sembuh tidak bisa berarti harus tetap memakai Pak. Bukan. Bedanya pulih dan sembuh itu gini. Kalau misalkan sembuh itu kan seseorang itu sudah dikatakan sembuh, dia tidak akan bisa kena lagi gitu ya. Sembuh sudah benar total gitu. Tapi kalau pulih dia bisa, dia
Tidak makai. tidak makai, tetapi ada kemungkinan dia masuk lagi. Oh, masuk lagi Ya, terjerumus sehingga gitu. ya dalam metode kita melakukan rehabilitasi terhadap pengguna korban ini, itu ditanganin dari mulai awalnya sampai pada saat selesai dilakukan rehabilitasi, masih juga ada proses selanjutnya, lanjut kayak pemantauannya. rawat jalan gitu ya. Iya, pemantauannya. Tapi di Glowworm sendiri terdapat Pak remaja yang mau untuk rehab gitu. Ya, kita sering klien rehabilitasi datang sendiri, dia menyatakan saya menggunakan narkoba, dan nanti identitasnya kita Rahasiakan. rahasiakan. Dan kalau misalkan volunteer dia melaporkan dirinya itu sebagai pengguna, ini harus masyarakat ketahui, harus semuanya ketahui, itu tidak diproses pidananya. Oh, Itu iya, tidak paham, diproses paham. pidananya. Ya. Jangan sampai ditangkap duluan kemudian baru rehab. Nah, kalau sudah ditangkap duluan mesti dicek dia itu memang benar Pengguna atau narkoba pengedar. atau pengedar. Gitu. Nanti kan dilihat dari barang buktinya, dilihat dari komunikasinya dan Iya. lain-lain. Oh, Tapi jadi- kalau dia volunteer, dia memang mau secara sukarela, dia melaporkan saya pengguna, saya ingin sembuh, saya ingin pulih, nah itu kita akan Rehab. rehab. Dan- Seperti itu. Jadi kalau semisal kita misalkan seorang remaja make nih Pak, jadi nggak apa-apa banget jujur ke BNN buat pemulihan. Apa? Nggak ditangkap Pak ya? Ya, Nggak masuk penjara. itulah karena kita memang ada tools untuk melakukan rehabilitasi. Tim kita juga ada tim dokter, ada yang sudah berstandarisasi, itu perawat, tim rehab itu yang sudah punya standar untuk melakukan kegiatan rehabilitasi. Oke Pak, saya mau ucapin dulu ke teman-teman. Teman-teman itu dia. Jadi kalau misalkan kalian nih ada teman ataupun keluarga yang kena gitu Pak ya, gak apa-apa banget buat melapor ke BNN supaya kalian mendapat penanganan sebelum kalian semakin terjerat ya Pak ke dalam narkoba ini. Karena narkoba kan sangat berbahaya ya Pak. Tapi saya mau tanya lagi, kan Bapak tadi sempat mengungkit tentang pergaulan yang bisa masukin sabu itu. Nah, sebenarnya saya bingungnya itu narkoba kan mahal ya Pak ya. Dan itu tuh kalau remaja nggak dikasih tentang akses ataupun berbagai hal tentang narkoba, mereka nggak akan terjerumus nih. Nah, biasanya BNN tuh di mana sih akses dari narkoba ini Pak? Bagaimana gitu bisa masuk? Tahu nggak, tadi nyebutnya mahal narkoba gitu Iya. kan? Tahu nggak berapa harganya? Kalau di Bali harga market price-nya gitu, tahu nggak? 200 Pak. Jadi, ya kalau misalkan kita kan ada beberapa jenis ya yang sering dikonsumsi, itu misalkan jenis sabu gitu di Bali ya sekitar 1,6 juta per gram. Mahal Itu mahal ya. Jadi ya bisa dihitung lah kalau seandainya dia 1 kilonya berapa kan itu Iya. itu ini yang tinggi ya, bisnis yang tinggi. Itu yang pertama. Kemudian tingkat kecanduannya itu, tingkat adiktifnya itu juga tinggi sekali. Jadi orang kalau kena itu sulit keluar, sulit untuk lepas, itu sulit. Tahan terus beli. Iya, sulit. Sehingga itulah dia hanya perlu nih si pengedar ini hanya perlu misalkan contohnya nih adik disuruh atau diminta nih karena teman dekat nih kan, karena teman dekat coba ini gitu. Akhirnya coba 1 kali 2 kali dikasih gratis, setelah 3 kali 4 kali ditauin sudah kecanduan baru disuruh beli, ya kan? Gitu Kan teknik caranya gitu kan? marketingnya. Akhirnya sudah merasa butuh barang itu harus beli kan. Nah sekarang beli, kalau udah beli pertama masih bisa ngutang ya kan, ngutang kemudian ini segala macam lah, jual barang. Nah kalau udah habis itu sudah tidak ada yang bisa diutangin, mau apa lagi? Udah terpuruk. Juri kan, bisa kan? Oh, judi. Iya. Bisa juri. Nah, awal-awalnya kan gitu kan, juri. Kalau udah nggak bisa juri mau gimana lagi? Jadi pengedar. Itu pintar kan? Gitu kan? Beneran Jadi Pak kayak gitu? memang begitu. Oh iya, iya. Jadi Hampir kayak semua pengedar itu, awalnya itu pemakai. Karena dia butuh uang untuk beli, biar dia tidak keluarkan uang, dia jadi ngedar. jadinya itulah yang menyebabkan banyak dan maraknya narkoba. Ya, ada yang satu case modus tempel yang kita tangani itu masih usia remaja. Jadi remaja pun udah bisa ngedar Pak? Ya, remaja ngedar, modusnya ditempel. Oh, Sekali tempel itu 50.000. Satu hari bisa nempel 20. itu biasanya Berapa tempel-tempel. tutupnya?
1 juta. Wih, sehari tuh udah 50 kali Juta. berapa bulan? Banyak Tapi sih. ingat, kalau sudah pengedar, pemakai, kalau pemakai tidak kita tangani dengan baik, ujungnya itu ada dua. Kalau nggak kita tangkap, penjara, overdosis, mati. Hmm. Itu ujungnya. Jadi harus ingat, jadi jangan melihat, wah ini ya memang itu memang menggiurkan, tapi ujungnya ingat Ujungnya itu bakal benar-benar parah ya, dan menyakitkan. seperti itu. Jadi gitu teman-teman, kalian nggak boleh banget terjerat sama narkoba. Walaupun ya Pak ini udah sahabat karib banget tuh, Ya. nodong gitu kan Ya, pernah. Tapi Pak, remaja tuh kan biasanya masih labil ya Pak, gengsi tinggi. Ih, anak mami takut banget dikatain gitu, apalagi untuk laki-laki Pan. ya. Bapak punya nggak mungkin trik budaya yang kita bisa terapkan dari Gitu sekarang? dong. Kalau kita jadi anak muda itu yang penting kan prinsip. Berteman oke, tapi harus berbekal prinsip. Berteman tuh dengan siapa aja, tapi kita mesti punya prinsip. Jadi gini, kalau kita sudah jadi anak muda yang sudah apa adanya, jadi kita nggak capek lagi memilih teman, kita nggak capek karena kita sudah apa adanya. Misalkan, oh gua nggak ngerokok, gua nggak narkotika, no, minuman keras, no. Jadi teman-teman yang memang berbeda dengan kita otomatis tersaring, otomatis dia tidak akan dekat dengan kita. Itu kan gampang jadinya milih Karena teman. kita udah benteng diri ya Pak ya. Kita sudah punya prinsip bahwa kita ini apa adanya. Kalau kamu mau berteman dengan saya yang memang saya bersih dari hal-hal yang seperti itu, silakan. Tapi kalau misalkan kamu memilih jalan yang beda dengan saya, ya otomatis tidak jadi teman saya, kan gitu. Masa kita Sekarang takut kehilangan teman yang nakal, artinya bukan nakal, yang mengarah ke negatif. Nggak takut dong, kita justru membentengi diri dengan prinsip. Biasanya kan tuh Pak dikucilin, jadinya dia takut buat Oh saya kita nggak usah takut dikucilin nama yang kayak gitu-gitu. teman-teman yang gitu kan. Karena Gitu. ada akhirnya akan datang teman yang baru yang jauh lebih baik. Ya, karena mereka yang pengguna dan pengedar ini jumlahnya tidak banyak dong. Contohnya satu Semadara ini, ini kalaupun ada kan tidak banyak. Mudah-mudahan nggak ada ya. Langsung Kalau kan. ada kan paling 1-2 orang gitu kan. Jadi kayak nggak usah ngajak-ngajak Iya, ya. justru kami di BNN mengajak Oh, kalian, untuk sama-sama sembuh. Sama-sama pulih. bukan, kami mengajak kalian untuk awareness-nya dinaikin, awareness kepeduliannya. Jika kalian ketemu teman-teman yang memang seperti itu, jangan takut justru untuk Bilang. nasihatin mereka, ajak mereka. Di BNN bisa direhab, kamu jangan sampai tenggelam terlalu jauh, jangan juga dijauhin mereka, artinya bantu dia gitu lah. Salurannya sudah ada nih, kan sudah kenal nih sama saya, kakak-kakak BNN tuh udah kenal, nanti diinformasikan ke kami kalau memang tidak bisa diimbau untuk datang sendiri untuk pulih gitu. Biar bisa pulih. Kebetulan nih Pak di remaja Siklungus ini kan ada nih, tapi beberapa yang udah ada rehab sudah pulih Pak, sudah terbiasa. Sudah banyak kok kita tetap identitas kita Dirahasiakan. kita jaga. Dari kasus-kasus itu, hal yang menurut Bapak paling berkesan dari seorang remaja, alasannya dia pakai narkoba itu seperti apa? Kalau berkesan ya ini bukan hal yang baik ya. Maksudnya kayak yang melekat lah di pikiran Iya, kita. tapi kalau yang lazim, yang lazim jadi alasan itu memang seperti misalkan ini narkoba harus kita kenali dulu nih, ada jenis-jenisnya itu banyak. Misalkan jenis sabu itu dia bersifat stimulan itu membuat efek tuh semangat. Jadi orang yang suka begadang, nggak tidur kerjanya banyak itu segala macam, pakai sabu jadi merasa bisa begadang, bisa bekerja, bisa macam-macam gitu, produktif. Tapi dia tidak tahu bahwa efeknya itu berbahaya dan merusak sekali. Dan ujungnya seperti tadi itu seperti. Nah itu kalau jenisnya sabu. Ada juga yang jenisnya yang lain ini seperti misalkan heroin atau yang kita kenal tahu itu efeknya namanya depresan, membuat orang itu fly, relax seperti itu. Jadi kayak tenang. Ya terus ganja pun efeknya ada berbeda juga gitu loh. Nah hal-hal itu juga harus dikenali sehingga sekarang kalau misalkan tergantung purpose-nya orang
seperti apa niatnya dia ingin memakai itu gitu loh. Dan yang harus kita hati-hati, ada juga yang dia tidak tahu. Tidak Seperti tahu. tadi, dia tidak tahu. Oh iya, iya. Dikasih teman karena Dikasih. sahabatnya segala macam, tidak tahu bahwa itu isinya narkoba. Jadi biasanya yang remaja-remaja itu gara-gara dikasih temen masukin vape gitu. Ada nggak Pak yang kayak misalkan jenis narkoba yang pil-pil gitu banyak? Ada, Banyak. pilnya jenisnya kayak misalkan ekstasi. Nah itu ada trik itu. Tadi menjawab yang tadi itu kebetulan saya ingat. Jadi gimana caranya tuh biar nggak nanti tiba-tiba di vape ada narkobanya nggak? Gimana caranya? Triknya gimana? Kalaupun dia nge-vape, kalaupun kalian misalkan nge-vape, itu belilah yang memang sudah ada pita cukainya. Vape itu kan dijual resmi. Jangan kita beli yang dari distributor yang tidak jelas, tidak ada pita cukainya, walaupun harganya murah, tidak jelas. Nah itu bisa diisi macam-macam di dalamnya. Kita nggak tahu, bukan hanya narkoba, bisa zat berbahaya dan segala macam. Seperti itu. Jadi harus waspada. Harus waspada. Yang perlu saya sampaikan juga, narkoba ini kalau di geopolitik atau secara politik global itu kan juga apa ya, perang yang tanpa senjata, perang modern. Kebayang nggak kalau misalkan perang dengan senjata kan, wah ini ya. Tapi kalau narkoba, suatu negara atau suatu wilayah dipengaruhi generasi mudanya dengan narkoba, semuanya bisa terpapar narkoba, hancur satu generasi. Nggak usah pakai senjata ngancurinnya, ya kan? Iya, nggak bisa berlawan gitu pakai senjata. Iya, nggak usah pakai senjata ya. Langsung generasinya udah jadi generasi yang tidak produktif. Jadinya tuh karena kita nggak bisa ngelawan pakai senjata, jadinya generasi sekarang tuh harus benar-benar protektif sama diri sendiri ya Pak ya. Betul, harus aware dengan narkoba itu berbahaya. Makanya menurut undang-undang kita, kejahatan narkoba itu sudah dikategorikan kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Udah dikategorikan kejahatan luar biasa. Karena kalau ibarat pohon, narkoba itu merusak akar. Jadi tuh pohon itu mati dia. Akarnya yang dirusak. Gitu. Jadi makanya dia kejahatan yang luar biasa. Jadi kalau orang sudah makan narkoba udah tidak produktif sama sekali. Karena dia merasa terbayang-bayangkan narkoba itu dan tidak mau melakukan. Iya, karena efeknya dia candu. Kemudian kalau dia tidak dapat saat itu kan efeknya luar biasa. Bapak mempunyai pengalaman nggak yang tentang kasus remaja ini yang benar-benar kayak susah buat ditangani gitu di Itu yang Purwokerto saya sendiri? bilang, dia remaja putus sekolah SMP yang dia nempel 1 hari 20 itu kita tangkap. Itu kan awalnya dia pemakai, kemudian Simpel. iya SMP putus sekolah kan remaja, kemudian dia nempel 1 hari 20 tempelan gitu, itu kan remaja. Nah seperti itu yang faktanya yang ada gitu, dan itu bukan cerita hanya di Bali, di mana-mana di seluruh Indonesia itu ada cerita-cerita yang anak-anak muda dan remaja melakukan hal itu. Itu dia dapat narkobanya buat tempel tuh di telepon bandar. Nah itu dia sudah menjadi pengedar. Jadi kalau udah pengedar jaringannya pasti dengan ke bandar kan gitu ya. Dia udah punya jaringan, sel-selnya dia sudah punya. Dia kayak bekerja di balik layar gitu ya Pak ya. Iya, itulah makanya kita karena pada saat penangkapan yang kita lakukan itu kita anggap juga tidak menyelesaikan 100% dari permasalahan narkoba, sehingga BNN mempunyai 4 strategi untuk penanganan itu. Yang pertama, kita punya hard power approach. Apa itu? Jadi kita melakukan penindakan atau penangkapan terhadap pengedar bandar itu kita lakukan. Jadi banyak, kalau saya sempat memberikan PPT mungkin itu lebih ada datanya. Namanya hard power. Kemudian kita ada soft power. Soft power ini banyak. Kita melakukan penguatan sehingga anak-anak ini kayak kita podcast ini soft power ini. Iya. Nah, makanya saya sengaja datang memberikan sedikit pengenalan kepada kalian yang masih usia produktif ini gitu. Jadi ini penguatan, kemudian teman sebaya kemarin pada ketua OSIS di Kelungkung itu kita kumpulkan, kita kasih penguatan, kemudian ada penguatan keluarga, penguatan diri, macam-macam. Itu namanya soft power approach.
Kemudian ada smart power. Smart power itu kita bekerja dengan teknologi, kita bekerja dengan medsos, kita bekerja dengan semua hal yang kita bangun, jaringan yang kita bangun yang untuk mengatasi permasalahan narkoba. Kemudian ada cooperation. Cooperation itu adalah kita BNN bekerja sama dengan instansi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau di dalam negeri kita bekerja sama dengan Bea Cukai untuk melakukan penangkapan sampai tontonan kita menangkap narkoba. Kemudian kita bekerja sama juga dengan DEA, AFP, Australian Federal Police, pertukaran data dan segala macam. Jadi Sehingga kita bisa memetakan, memetakan itu jaringan ini seperti apa sudah di Bali seperti itu. Jadi sangat padat ya Pak BNN untuk memberantas. Nah Pak, remaja itu kan biasanya kayak tadi Bapak bilang kadang ada yang mereka make buat biar nggak stres ataupun diajak teman. Bapak bisa nggak kasih kami sebagai remaja solusi supaya jangan sentuh narkoba tapi sentuh ini? Kita pakai biar nggak stres itu gimana? Coba. Misalkan kayak tadi Bapak bilang anak remaja broken home gitu, salah pergaulan terus dia kayak stres untuk misalkan pakai jenisnya heroin gitu biar dia ngilangin stresnya, dia tidur gitu ya. Iya. Jadi gimana tuh? Nah, itu kan sebenarnya hanya pelarian sesaat. Jadi jangan pernah berpikir bahwa narkoba itu adalah solusi. Solusinya adalah kalau yang sudah pakai berhenti. Berhentinya itu bisa melakukan menginfokan ke atau datang ke BNN untuk direhab. Jadi jangan berpikir bahwa menggunakan narkoba itu suatu solusi untuk masalah kita. Sekarang misalkan nih kita lupa sebentar nih, sekian jam kita tidur, fly, kita nyaman, habis itu masalah lagi kan. Masalahnya setelah kita bangun bisa sudah ditangkap kan, bisa malah kita nanti kelebihan kita pakai karena dosis itu akan meningkat terus. Pertama sekian misalkan dosisnya 1, 2, kemudian besok 2-nya sudah tidak terasa, nambah lagi jadi 3, 3-nya udah nggak terasa, tambah lagi 4. Ini yang menyebabkan akhirnya tubuh sudah tidak kuat karena kita nambah terus, karena kita tidak merasakan efek yang sama. Akhirnya itulah overdosis itu akhirnya menyebabkan meninggal. Jadi untuk remaja benar-benar nggak boleh banget buat nyentuh narkoba. Rasa berbahaya itu ya Pak ya. Iya. Bapak sendiri pernah punya pengalaman teman ataupun keluarga pakai narkoba atau bagaimana? Untuk yang remaja? Karena kalau teman kenalan dan keluarga sekarang belum. Dan itulah makanya saya tadi, karena saya juga anak muda yang walaupun dulunya juga dulu anak muda gitu ya, yang gaul gitu, tapi prinsip sehingga kita memang sudah menjauhi atau terjauh otomatis dengan para yang menggunakan itu mungkin gitu, karena kita udah prinsip kita apa adanya, dengan narkoba, dengan yang begitu. Nah itulah prinsip yang saya bawa dari dulu waktu remaja sampai sekarang. Jadi benar-benar kalau misal waktu remaja itu kita harus benar memilih teman ya Pak ya? Iya, pilih teman bergaul, tetap bergaul dengan siapa saja tapi pilih. Nah, jangan nanti kalau kita sudah kan ada ciri-cirinya tuh, nanti mungkin akan dijelasin banyak nanti mungkin oleh Bu Ayu. Ciri-cirinya nih orang nih kalau misalkan pakai narkoba itu seperti apa gitu kan, dia caranya mendekati seperti apa, nanti kita dikasih sesuatu yang tidak kita kenal atau apa. Udah tahu nggak ada narkoba di cookies? Di cookies? Iya. Belum Pak, gimana tuh? Nah itu ada tuh ditangkap narkoba itu dimasukkan, dicampurkan di kue. Di adonannya? Iya, di kue itu dijual di salah satu kampus. Nah itu kan artinya apa? Mereka ini apa? Benar-benar. Sangat kreatif. Mereka kreatif membuat jaringan ini. Kalau orang sudah pakai enak gitu kan, dia nambah lagi kan gitu kan. Nah itu makanya kita harus waspada. Caranya waspada itu banyak. Kita misalkan salah satunya jangan sembarangan. Kalau misalkan ada suatu barang baru, penawaran baru, wah ini murah segala macam, itu langsung kita terima gitu kan. Dan ingat gini, ada sesuatu misalkan yang kita tidak tahu gitu masuk ke dalam tubuh kita, menyebabkan suatu efek yang sangat cepat. Nah itu hati-hati.
Misalkan nih kita tidak tahu nih, Iya. dikasih oleh teman atau apa, kemudian kita hisap vape nih, kita hisap atau kita makan Makan atau cookies apapun, tuh. kemudian efeknya itu cepat. Wih, kok kita jadi sehat banget segala macam. Hati-hati. Kayak semangat gitu. Artinya efek apapun, tiba-tiba kita ngantuknya cepat gitu misalkan, itu waspada gitu. Kenapa? Karena kalau zat-zat yang memang jenisnya narkoba ini membuat efeknya cepat, perubahan yang sangat cepat. Berbeda kalau kita makan makanan yang normal. Kalau makan makanan normal, misalkan minum susu, minum apa gitu yang normal nih, teh atau apa, bisa nggak efeknya secepat itu? Kita tiba-tiba gitu kan enggak kan? Nah itu harus waspada. Ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita memberikan efek yang sangat cepat. Entah dia kita tertidur dengan cepat atau kita tiba-tiba semangat yang terlalu berapi-api begitu dengan cepat, atau hal lain gitu yang berefek dengan cepat, perlu waspada. Jadi Apa kandungan di dalamnya gitu. jadi langsung harus lapor ya Pak kalau itu, atau cek dulu. Dicek, dilihat dulu seperti apa, kita bisa tanyakan dari mana dapatnya, ini apa dan segala macam. Harus mulai kita aware gitu lah dengan lingkungan. Ada sesuatu yang terjadi di lingkungan kita tuh, mulailah kita sebagai remaja yang memang aktif, sebagai remaja yang positif, kreatif, kita mesti aware dengan lingkungan kita. Jalurnya kan sudah ada BNN, ada penegak hukum lain, itu diinformasikan ke kami boleh. Jadi kalau misalkan ketemu kita temen yang seperti itu Pak ya, kita harus aware, tanyakan ini kamu dapat dari mana Iya, gitu. betul. Terus nanti dengan itu kita bisa terhubung ke segala arah gitu. Iya, itulah ditanyakan. Tapi Pak, untuk anak-anak bahkan sampai SMP sendiri pun yang udah pernah pakai itu, mereka pernah nggak sih memohon jangan ditangkap gitu? Terus untuk itu akhirnya mereka langsung bilang kalau ke bapak ini yang nyuruh saya gitu. Pernah? Ini siapapun masyarakat itu, kalau seandainya sudah ada penangkapan gitu, ya nanti akan dilihat jumlah barang buktinya, kasusnya seperti apa, itu dilihat, itu akan masuk proses hukum. Kalau yang ditanyakan tadi, kalau memang seorang remaja itu menyadari dirinya itu menggunakan dan dia pengen pulih, datang aja langsung ke BNN. Siapapun yang mendengar acara ini, kalau memang merasa ingin pulih, dan saya berpesan berkali-kali dan di mana-mana berpesan, itu tidak akan narkoba itu tidak akan membawa kalian jauh kemana-mana untuk misalkan menuju sukses, itu tidak. Justru kalian menyadari bahwa diri kalian yang memang saat ini sudah terlanjur memakai, sadari sekarang itu dan lakukan rehab, pulihkan diri kalian. Nah itu baru kalian bisa nanti berbicara lagi tentang masa depan. Kalau memang masih berkutat di lingkungan itu, ujungnya tadi dua itu. Apa itu? Masuk sel penjara, overdosis mati. Ya, itu ujungnya, udah itu aja. Tinggal nunggu waktu aja kapan dia akan ditangkap kan gitu. Kapan dia akan overdosis. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang sudah terlanjur pakai, sadari itu, lakukan hal atau tindakan yang terbaik sekarang untuk masa depan. Bukan berarti ini juga kalian itu sudah tidak punya masa depan, tapi kalau kalian saat ini menyadari, kalian datang untuk melakukan rehabilitasi dan nanti akan ditangani dengan baik. Paling banyak remaja yang Bapak temui pakai narkoba di Kelungkung tuh di mana, Pak? Itu menyebar tempatnya, ya menyebar tempatnya, nanti menyebar lah tempatnya, di mana-mana itu ada. Jangan pernah berpikir bahwa lingkungan kita tuh aman. Kalau di Bali itu ada 34 kawasan rawan, di Bali khususnya. Ya. Jadi jangan pernah berpikir aman. Kita selalu tahun ini kita mencanangkan 2 desa bersinar, bersih dari narkoba. Itu ada di Desa Kusambe dan di Desa Panjarakan. BNN merencanakan 2 tempat itu dengan berbagai programnya untuk kita garap menjadi desa yang bersih dari narkoba. Jadi Bapak sendiri dari BNN akan memiliki program untuk membersihkan 2 desa itu tadi. Jadi untuk saat ini di Kelungkung sendiri kasusnya mengalami penurunan, jadi apa ya? Oh tidak, saya nggak ada bilang kasus penurunan, tidak.
tren narkoba itu justru meningkat, tren narkoba. Tetapi kalau dari data di Kelungkung 20-an lah ya, 20 orang per tahun yang ditangkap. Tapi kalau pengguna pastinya lebih, karena itu kan yang ditangkap. Oh, di beda ya Pak. Yang kalau yang penggunanya itu nggak masuk ke data, jadi Ya, kalau pengguna kan belum ditangkap, belum pas kenanya atau belum ditangkap dan lain-lain gitu kan. Oke, jadi Pak untuk bukan mengakhiri sih Pak, tapi ya quotes Bapak mungkin untuk perbincangan kita hari ini bagaimana? Oke, baik pada para remaja yang masih dalam usia sangat produktif ini, kejar cita-cita kalian, prinsip kalian itu jaga dengan baik, dan tentunya jangan pernah coba-coba narkoba. Nggak ada untungnya, tidak ada bagusnya, tidak akan membawa kalian terbang tinggi. Narkoba itu tidak akan membawa kalian terbang tinggi. Ingat itu, ingat banget pesan saya. Ujungnya itu cuma dua. Kalau kalian memakai narkoba, jika kalian memang saat ini sudah terlanjur pakai, merasa kecanduan, datanglah ke BNN Kelungkung untuk melakukan rehab, sehingga kalian tidak perlu berurusan dengan hukum. Tidak perlu berurusan dengan hukum. Datanglah dengan sukarela, nyatakan bahwa diri kalian ingin pulih, diri kalian ingin pulih dari narkoba, datang. Seperti itu. Baik, itu dia teman-teman semua perbincangan saya dengan Pak Komang, yang dimana sangat-sangat berilmu, dan khususnya buat kalian benar-benar jauhi narkoba. Jangan pernah kalian terjerumus dengan hal itu, karena kalian susah untuk keluar tapi bisa untuk keluar. Sekian Bapak, terima kasih udah datang ke Swadara Podcast. Semoga nggak kapok-kapok sama saya. Makasih ya Pak ya. Saya diundang di BNN, kami akan sempatkan hadir untuk memberikan banyak lebih lagi pemahaman, memberikan lagi pengenalan lebih jauh dengan narkoba, sehingga kalian semua nanti bersinar, bersih dari narkoba, menggapai cita-cita dengan baik, dengan semangat. Semuanya semoga sukses semuanya ya, di siapapun yang mendengar semoga sukses dalam karir dan cita-citanya. Makasih Bapak. Bersinar, bersih dari narkoba. Ayo kita war on drug dulu. Iya. Semadara war on drug. Oke. 1, 2, 3. Semadara war on drug. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya.